Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, hukum kepegawaian kali ini akan mengambil tema pegawai negeri dan tanggung jawab jabatan. Ya, materi ini akan saya sampaikan secara singkat saja, ya, terkait tanggung jawab jabatan ya, di pegawai negeri begitu. Ya, nah untuk memahami tanggung jawab pegawai negeri dan tanggung jawab jabatan, ya kita perlu memahami pengertian dari jabatan gitu. Jadi telah disebutkan bahwa pengertian jabatan adalah suatu lembaga dalam lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Menurut pendapat A.M. Donner, ya, bahwa pemerintahan adalah suatu organisasi jabatan, yakni terdiri atas banyak jabatan, masing-masing dengan tugas dan bidangnya sendiri. Tuh. Kemudian tugas dan wewenang yang melekat dalam jabatan. Tugas wewenang yang melekat dalam jabatan itu dilaksanakan oleh perlengkapan, yaitu organ yang terdiri atas pejabat dan para pegawai. H.D. van Wyk atau Willem Conenbelt ya, menuliskan bahwa pengertian organ dan jabatan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Organ terkait dengan kesatuan yang secara organisatoris melaksanakan fungsi publik tertentu, yakni jabatan. Dengan demikian, ya, masih menurut Van Wyk atau Willem Conenbelt, jabatan itu dijalankan oleh organ. Organ itu sendiri atas satu beberapa orang. Orang-orang itu disebut juga mereka menduduki jabatan. Nah, terkait pendapat dari Cronenberg dan Vectic. Nah, keduanya menyatakan bahwa organ penguasa sebagai person yang diberi beberapa kompetensi atau kewenangan dan sebagai demikian berwenang untuk menentukan tindakan hukum ke tata pemerintahan dan dengan demikian mempengaruhi kedudukan hukum orang-orang lain atau untuk mengadakan tindakan-tindakan hukum. Dan karenanya lalu mengikat badan-badan hukum pemerintah dalam hukum. Organ pemerintah adalah suatu konstruksi yuridis. Organ pemerintah bukanlah manusia yang mempersonifikasikan organ pemerintahan, tetapi tidak dapat menjalankan kewenangan. Jadi itu. Slide berikutnya, wewenang organ pemerintahan berdasarkan hukum administrasi negara. Jadi meskipun berdasarkan hukum administrasi, pihak yang menjalankan wewenang itu organ pemerintah. Namun organ pemerintahan itu memerlukan kehadiran manusia yang secara nyata bertindak untuk dan atas nama organ yang bersangkutan. Ten Berge dalam tulisannya menyatakan jabatan adalah pelaku tindakan pemerintahan. Tetapi jabatan adalah sebagai konstruksi yuridis tidak dapat dipikirkan tanpa kehadiran manusia. Seorang pejabat juga memiliki kedudukan hukum sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban jabatan. Nah, kemudian menurut Logman, pribadi jabatan menghendaki perwakilan. Perwakilan itu adalah pejabat yang melakukan tindakan sebagai demikian. Pejabat sesuai kedudukannya melakukan tindak untuk dan atas nama jabatannya. Selanjutnya wewenang yang dilekatkan pada jabatan yang dikemukakan oleh
Van Strooijen, dan Steenbeek. Jadi wewenang itu diletakkan pada jabatan menurut Strooijen dan Steenbeek adalah sebagai berikut. Wewenang pemerintah, hak dan kewajiban dilekatkan pada jabatan. Misalnya ketika seorang wali kota mengeluarkan keputusan tertentu, menurut hukum keputusan itu dikeluarkan oleh jabatan wali kota dan bukan oleh seseorang yang saat ini diberi jabatan, yaitu pejabat. Jadi ketika setelah beberapa waktu jabatan itu diberikan kepada orang lain, keputusan tersebut masih tetap memiliki kekuatan hukum karena jabatan itu kontinuitas maksudnya, ya. Jadi orang boleh berganti orangnya, tapi jabatannya tetap begitu. Sehingga tanggung jawab yang diperbuat oleh seseorang yang menjabat sebelumnya tetap melekat pada orang yang menggantikannya, karena bukan tanggung jawab itu bukan secara personal, tapi berkaitan dengan jabatan tersebut. Gitu. Jadi wali kota bisa berganti-ganti orangnya, tapi wali kotanya tetap. Sehingga tanggung jawab secara hukum publik itu ya ditujukan pada jabatan wali kota tersebut, bukan kepada personalnya. Ya. Dan terkait definisi tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan. Ya. Menurut Bottling, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku. Namun tidak berarti bahwa keduanya punya tanggung jawab. Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya. Salah satu tindakan hukum pejabat pemerintahan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban adalah diskresi. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban jabatan, karena diskresi juga merupakan wewenang, yaitu wewenang bebas. Diskresi melekat pada jabatan, maka penggunaan diskresi itu pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan. Dengan kata lain, ketika pejabat pemerintahan melakukan diskresi, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan. Sementara Harun al-Rashid menyatakan bahwa tindakan seseorang tindakan seseorang pemangku jabatan hanya mengikat jabatan kalau dia melakukan suatu tindakan jabatan atau Amsdeling, yaitu tindakan yang dilakukan dalam kualitasnya sebagai pejabat. Supaya dapat dibedakan tindakan pribadi atau private handling, maka digunakan alat-alat formal seperti nama jabatan, cap jabatan, kertas jabatan, sampul jabatan, tanda tangan, ketua, serta sekretaris dan sebagainya. Jadi, pada suatu tindakan jabatan, pemangku jabatan tidak bertindak atas namanya sendiri, melainkan atas nama jabatan yang dimilikinya. Selanjutnya, pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi. Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi selama tindakan itu dilakukan dalam lingkungan formil kewenangannya atau dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan. Semua konsekuensi yang timbul akan menjadi tanggung jawab jabatan. Jadi pemikul tanggung jawab itu adalah jabatan. Karena itu ganti rugi juga dibebankan kepada instansi atau jabatan, bukan kepada pejabat selaku pribadi. Sebagaimana dicontohkan, ya dapat ditunjukkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal
Dan ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 91 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Dan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemikul tanggung jawab dan kerugian itu berada ditanggung oleh jabatan atau instansi, di mana pejabat yang bersangkutan berada atau bukan oleh pejabat sebagai pribadi. Jadi dalam hubungannya seorang pegawai negeri menduduki suatu jabatan, pertanggungjawaban atau tanggung jawab itu yang dipikulnya ketika dia bertindak dengan mengatasnamakan jabatan, maka beban tanggung jawab itu ditanggung oleh pejabat atau instansinya, bukan selaku personal atau pribadi begitu. Kenapa? Ya, ketika dia menjalankan fungsi pemerintahan yang diembankan kepadanya, itu kan kewenangan diperoleh berdasarkan secara atribusi misalnya, begitu. Jadi itu resmi dan di situ menunjuk pada sebuah jabatan, bukan personal. Kalau personal pasti menyebut nama secara pribadi begitu kan. Jadi itu. Jadi terkait materi pegawai negeri dan tanggung jawab jabatan ini, saya rasa cukup singkat, saya cukupkan saja ya, tidak panjang lebar. Nah, untuk itu saya akhiri sampai di sini saja. Baik, untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.